Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil mind map kami tentang peradilan agama. Dasar hukum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan yang ketiga, ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya ada perangkat. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, penitra, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan agama terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua. Selanjutnya yaitu peran. Yang pertama, memberikan pelayanan teknis justisial dan administrasi kepanitraan untuk perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi. Memberikan pelayanan administrasi perkara banding, kasasi, dan pencarian kembali serta administrasi peradilan lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama, umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara. Lalu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diminta diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kedua perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama. Selanjutnya, memberikan pelayanan pemberian bantuan harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lalu, memarking akta keahli warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposit atau tabungan, pensiunan, dan sebagainya. Yang terakhir, pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruqyah, pelayanan riset atau penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya itu tugas pokok. Pengadilan agama sumber yang merupakan pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya ada tugas lainnya. Yang pertama, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang kedua, melaksanakan hisab dan rukyatul hilal. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset atau penelitian, pengawasan terhadap penasihat hukum, dan sebagainya. Yang keempat, menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan demikian, pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lalu yang terakhir ada fungsi. Yang pertama ada fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama. Yang kedua ada fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 4. Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selanjutnya, fungsi yang kelima yaitu fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan atau teknis dan persidangan, dan administrasi umum
atau kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan.